Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai mata kuliah Web Design and Development berdasarkan materi yang telah disampaikan sebelumnya. Dan materi yang akan saya jelaskan dalam video ini dimulai dengan materi pada pertemuan ke-8. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nida Syakila dengan NIM 0000032759. Program Studi Sistem Informasi 2018. Universitas Multimedia Nusantara. Topik yang akan kita bahas pada pertemuan ke-8 yaitu mengenai analisis kebutuhan organisasi dan database relasional. Pembahasan yang akan kita bahas pertama yaitu analisis kebutuhan organisasi, di mana di dalamnya terdapat analisis kebutuhan pelatihan, yang merupakan suatu proses yang dilalui oleh sebuah bisnis untuk menentukan semua pelatihan yang perlu diselesaikan dalam periode tertentu yang dapat memungkinkan tim mereka menyelesaikan pekerjaan mereka secara efektif dan mengenai kemajuan dan pertumbuhan. Dan di dalamnya ada beberapa tahapan. Seperti pada slide berikut, ada 3 tahapan. Yang pertama, menentukan set keterampilan. Yang kedua, mengevaluasi keterampilan staf. Dan yang terakhir, menyoroti kesenjangan keterampilan. Menentukan set keterampilan, yang merupakan tahap pertama, yaitu memutuskan set keterampilan yang diperlukan oleh seluruh anggota tim untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik dan benar. Ini berarti melihat setiap peran pekerjaan di dalam bisnis secara terpisah dan mempertimbangkan hal-hal seperti berbagai departemen atau tingkat senioritas yang akan mempengaruhi ini. Tahap yang kedua, mengevaluasi keterampilan staf, yaitu yang memiliki tujuan untuk melihat semua anggota tim dan mengevaluasi tingkat keterampilan mereka, di mana pada saat ini ada kaitannya dengan keterampilan yang ditetapkan pada tahap pertama dari proses ini, yaitu untuk melihat siapa yang mempengaruhi harapan dan memenuhinya, serta siapa yang perlu menyelesaikan pelatihan lebih lanjut untuk memenuhi tingkat keterampilan yang diharapkan. Menyoroti kesenjangan keterampilan. Untuk mengetahui tingkat, posisi, atau level yang diinginkan oleh tim, peluang yang muncul akan lebih terlihat, membantu dan memastikan tim pada posisi tingkat atau level yang diinginkan. Adapun manfaat untuk bisnis, seperti halnya pada slide berikut, yaitu mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan sebelum menjadi masalah. Yang kedua, membantu merencanakan pelatihan. Yang ketiga, pelatihan sorotan belum dianggap. Yang keempat, memastikan pelatihan fokus pada area yang tepat. Yang kelima, membantu memutuskan siapa yang harus menghadiri sesi pelatihan yang mana. Yang keenam, membantu memprioritaskan kebutuhan pelatihan. Pembahasan yang kedua mengenai database relasional. Pada akhir tahun 1970, SQL dikembangkan oleh IBM Corporation yang diresmikan oleh ANSI atau American National Standards Institute serta ISO, International Organization for Standardization, di tahun 1986. Walaupun ada standar SQL, itu tidak berarti bahwa SQL standar di seluruh produk DBMS. Akan tetapi di setiap DBMS mengimplementasikan SQL dengan caranya sendiri-sendiri. Dan kita harus mempelajari kekhasan dari Alex SQL yang digunakan DBMS, yang kita gunakan. Selain itu, SQL disebut subbahasa data karena hanya memiliki pernyataan yang diperlukan untuk membuat dan memproses data, basis data, dan metadata. Demikianlah pembahasan topik dari pertemuan ke-8 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih.